yang menampar muka kita sebagai bangsa dalam waktu belakangan ini. Bukan soal rupiah, bukan soal IHSGI, tapi soal sesuatu yang lebih fundamental. Indonesia kehilangan ribuan triliun investasi bukan karena tidak ada yang mau masuk, tapi karena kita sendiri yang mengusir mereka. 3 negara yang mengadu dan ini memalukan. Swiss, duta besar, Swiss, untuk Indonesia. Olivier Zender secara terbuka komplain. Ada lebih dari 150 perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia dan mau ekspansi, mau invest di sawit, pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, farmasi. Sampai sekarang tidak bisa. Gara-gara perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa tidak kunjung diimplementasikan. Ini momen yang memalukan. Duta besar negara lain membela pengusahanya supaya bisa invest di negara kita, sementara duta besar kita tidak pernah terlihat bela pengusaha Indonesia di luar negeri. Prancis, duta besar. Prancis Muhammad Omar sudah 4 tahun bertugas di Indonesia. Ada 11 perusahaan Prancis yang sudah siap invest. Sampai sekarang masih pending semua. Alasannya satu, tidak ada kepastian regulasi. Hari ini bebas pajak, besok tidak. Hari ini satu aturan, besok aturan berubah. Tidak ada yang bisa diprediksi. Uni Emirat Arab. Ini yang paling brutal, hampir 800 triliun rupiah gagal masuk ke Indonesia. Ada satu investor Arab yang sudah siap bawa 85 triliun rupiah, 5 miliar dolar. Di saat yang sama, dia juga lihat peluang di Amerika Serikat. Karena proses izin di Indonesia tidak jelas-jelas selesai, dia akhirnya buka pabrik di Amerika. Sekarang pabriknya di Amerika sudah running. Di Indonesia masih standby. Dan 85 triliun rupiah itu pergi ke Amerika. Dan keluhannya selalu sama dari dulu. Benix bilang keluhan investor tidak berubah dari ribuan seminar yang sudah dibikin pemerintah. Birokrasi berbelit-belit. Izin tumpang tindih antara pusat dan daerah. Tidak ada kepastian hukum. Pungli dan premanisme merajalela. Regulasi berubah-ubah tanpa pemberitahuan. Pemerintah pusat bilang A, gubernur bilang B, bupati bilang C, wali kota bilang D, kepala desa bilang E. RT garis miring RW bilang F. Dan kalau tidak, ikut semua lapisan gudangmu bisa dibakar, bisa didemo ormas. Contoh yang paling gila, BYD, Chery, Wuling datang ke Indonesia. Buka pabrik mobil listrik, lapangan kerja tercipta, impor BBM berkurang. Semua pihak diuntungkan. Tapi setelah pabrik berdiri, insentif pajak yang dijanjikan tiba-tiba dihilangkan. Hari ini bebas pajak. Besok tidak bebas pajak. Hari ini tidak bayar PPN. Besok harus bayar. Hari ini ada satu aturan, besok ada aturan baru lagi. Siapa yang mau invest di negara seperti itu? Itu bukan investasi, itu perjudian. Dan ini yang paling ironis. Indonesia punya semua yang dibutuhkan investor. 280 juta penduduk pasar konsumen terbesar keempat di dunia. Nikel terbesar di dunia. Sawit terbesar di dunia. Lokasi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, UMR yang kompetitif. Tapi yang jadi pusat perdagangan Asia Tenggara bukan Indonesia. Singapura, negara kota yang luasnya tidak lebih besar dari sebagian Jakarta. Negara yang menikmati posisi strategis Selat Malaka bukan Indonesia yang memilikinya, tapi Singapura yang mengelolanya dengan benar. Dan rupiah terus melemah ini bukan kebetulan. Ketika investor tidak mau masuk dolar, tidak mengalir masuk. Capital outflow terus terjadi, rupiah makin tertekan. Prabowo bilang, mau dolar berapa ribu kek? Gubernur BI bilang, rupiah stabil, volatilitasnya 5,4%. Tapi kenyataannya, duta besar Swiss, Prancis, dan Uni Emirat Arab semua mengadu bahwa investasi mereka tidak bisa masuk. 800 triliun rupiah dari UEA saja gagal masuk. Berapa total yang sudah gagal selama bertahun-tahun? Masalah Indonesia bukan kurang sumber daya alam, bukan kurang potensi, bukan kurang investor yang mau masuk. Masalah Indonesia adalah sistem yang membuat orang yang mau masuk akhirnya memilih pergi. Dan selama birokrasi berlapis-lapis, regulasi berubah-ubah, pungli dan premanisme tidak diberantas serius, serta izin bisa berbeda antara pusat dan daerah investor terbaik yang sudah siap bawa triliunan ke Indonesia akan terus memilih Vietnam, Thailand, atau Singapura. Dan rupiah akan terus melemah. Bukan karena faktor global semata, tapi karena kita sendiri yang membangun tembok untuk mengusir uang yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita.